pun akan dianggap bukan pribumi, walaupun KTP-nya itu KTP WNI. Ketika anak mereka ingin menjadi wali kota, ingin menjadi bupati, ingin menjadi gubernur, menjadi presiden, ketika ada nama-nama yang bukan khas Indonesia, maka itu akan memicu letupan pribumi dan non pribumi, pasti. Kalau misalnya mereka tidak legowo untuk betul-betul menyatu dengan warga Indonesia. Kalau perbedaan nama dari segi suku-suku yang ada itu tetap Indonesia, semua orang paham itu Indonesia. Kalau ada si Tompul dengan Sunyoto, itu semua orang paham itu Indonesia. Tapi kalau ada yang pakai al yang bukan nama daerah, kalau namanya misalnya Ademaki, Al-Bantani, itu nama Indonesia, nggak menjadi masalah. Tapi kalau ada nama suku yang ada di luar Nusantara, dibawa ke Nusantara tanpa dilepaskan nama suku itu, 1000 tahun pun ada di Indonesia, dia tidak akan dianggap pribumi. Dan kapanpun kalau dari anak cucu mereka ingin naik dalam tingkatan-tingkatan politik, maka letupan antara pribumi dan non pribumi itu akan tetap ada. Maka demi keutuhan Indonesia, kenyamanan, ketertiban, persatuan di masa depan, lebih baik siapapun yang menyatakan diri sebagai warga bangsa Indonesia, maka tidak boleh membawa nama-nama yang berasal dari suku manapun di dunia ini selain nama-nama yang telah menjadi bagian sejak dulu dari nama-nama Indonesia. Ini penting menurut saya, Kang Mas. Coba kalau misalnya ada orang yang dari Cina namanya Sunyoto, sesipit apapun matanya, dia akan tetap dianggap Indonesia. Apalagi sudah beberapa generasi, ini bersilang ke sini, ini bersilang ke sini, ini bersilang ke sini. Itu pasti lama-lama sipitnya akan menjadi belok. Naturalisasi. Nah, sengarap apapun seorang, kalau namanya sudah Baskoro bukan Baswedan, wajahnya mengharap, tapi namanya kok Baskoro, itu akan diterima enjoy oleh bangsa Indonesia. Maka ke depan akan harmoni, semua warga bangsa yang ada di Indonesia menggunakan nama-nama Indonesia, mau nama Batak, mau nama Aceh, mau nama Jawa, mau nama Sunda. Misalnya Van Houten diganti Dadang, diganti Endang. Nah, ini adalah sebuah upaya, walaupun berat, karena memang manusia biasanya kayak orang Jawa saja, orang Situbondo pergi ke Sumatera, dia diberi tanah dalam transmigrasi, kampung apa nih namanya? Udah Situbondo aja. Itu biasa begitu. Tapi kan masih Indonesia. Walaupun dia membawa nama daerah di mana dia berasal, tapi masih Indonesia. Dia tetap akan disebut Indonesia. Tapi apabila sudah di luar batas keindonesiaan kita, lalu dibawa, kemudian kita berikrar dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ini selalu bentrok nama dia dengan sila ketiga persatuan Indonesia dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dia tidak akan mendapat keadilan itu secara alamiah. Sulit akan mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu, kalau dirinya sendiri mempunyai nama yang sulit untuk manusia lain berlaku adil pada dirinya, karena namanya sudah tidak mengindonesinya. Oh, kamu dari anu ya, oh kamu dari anu ya, belum apa-apa orang sudah kenal dia bukan orang Indonesia. Maka untuk masa depan, selain asimilasi, pernikahan, budaya dan sebagainya, naturalisasi nama ini sangat penting agar cucu-cucu mereka
menjadi betul-betul Indonesia, agar anak cucu mereka betul-betul menjadi Nusantara, walaupun asal muasal itu akan tetap mungkin ditulis dalam sejarah keluarga mereka. Yang paling aneh ini orang Jatim nyanyinya ya Tarim, bukan ya Jatim. Harusnya orang Jatim ya Jatim, ya Jatim. Orang Yogya ya Yogya, Yogya. Orang Banten ya Banten wa ahlaha. Begitu. Lah ini orang Jogja kok ya Tarim wa ahlaha. Lah ini nggak masuk akal. Kenapa wali saja kita harus impor? Padahal kita punya orang-orang soleh yang baik. Nah ini keresahan-keresahan semacam ini perlu untuk diungkapkan agar menjadi sebuah pengertian bagi siapa saja yang mempunyai hubungan dengan narasi tadi. Apa iya ya? Apa itu ngomong begitu hasud bukan ya? Apa dari hati nurani yang jernih, apa dari niat yang suci dan murni, itu silahkan dipahami masing-masing. Kemudian pikirkan kemaslahatannya untuk anak cucu mereka. Insya Allah kita semua mencintai semua bangsa Indonesia. Walaupun kita bukan siapa-siapa hari ini, seharusnya yang ngomong ini adalah Bapak Joko Widodo, atau mungkin Menteri Dalam Negeri, atau mungkin Gusmen sebagai Menteri Agama, atau yang lainnya yang mempunyai jabatan penting, atau mungkin kepala BP7 kalau sekarang apa namanya itu Pancasila itu BPIP, harusnya yang ngomong demikian BPIP. Tetapi biarlah kita grassroots ini yang di bawah yang hari ini bicara, mudah-mudahan bisa ditangkap resonansinya, frekuensinya oleh mereka yang punya kebijakan dan oleh orang yang bersangkutan. Kita ke depan akan bersama-sama menjaga Indonesia ini menjadi betul-betul negara yang akan kita jaga bersama dalam tenggang rasa, saling asah, saling asih, saling asuh, dan saling wangi, silih wangi. Nah, kita harus demikian, karena kalau hari ini kita tidak mulai, kemudian apa namanya itu ketinggian nasab selalu menjadi perbincangan. Hari ini anak-anak Wali Songo hanya untuk senjata saja bicara nasab. Kita sudah lama tidak bicara nasab. Tapi hari ini karena babnya bab nasab, banyak anak cucu Wali Songo bicara, oh saya dari Derajat, oh saya dari Siliwangi, oh saya dari Gunung Jati, oh saya dari, hanya untuk hari ini. Kita berharap juga untuk ke depan kita meniadakan itu seperti dulu leluhur kita meniadakan. Kita menjadikan prestasi di atas segala-galanya, sehingga kesempatan untuk setiap anak bangsa yang tidak bisa mengurut saya ke Derajat, saya ke Ampel, itu sama untuk semuanya. Karena derajat manusia bukan ditentukan oleh di mana dia nasabnya itu terpaut, tapi di mana prestasinya itu dalam kehidupan bisa dirasakan kemanfaatnya untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato ini sengaja agar dapat tepuk tangan.